warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sri Jayanti dengan NIM 2311011. Dalam video kali ini, saya akan memaparkan penjelasan dari hasil penelitian kami yang berjudul Makna Kemiskinan dalam Pengasuhan Anak Stunting, Studi Kualitatif di Puskesmas Kenten Laut. Video ini saya susun sebagai bagian dari tugas pada mata kuliah Ekologi Administrasi Negara yang diampu oleh Ibu Citra Iyasa, SOS MSI. Materi ini saya khusus akan mengulas bagaimana faktor lingkungan sosial, ekonomi, dan kelembagaan berpengaruh terhadap kebijakan publik, khususnya dalam konteks pengasuhan anak dan penanggulangan stunting di daerah urban pinggiran. Alasan kami melakukan penelitian tentang stunting ini ialah dilatar belakangi permasalahan stunting atau kondisi gagal tumbuh pada anak akibat kekurangan gizi kronis masih menjadi isu serius di Indonesia. Meski banyak program telah diluncurkan pemerintah, prevalensi stunting masih tinggi, terutama di daerah-daerah dengan kerentanan sosial dan ekonomi yang kuat. Stunting tidak hanya berdampak pada tinggi badan anak, tetapi juga berpengaruh pada perkembangan otak, tingkat kecerdasan, serta produktivitas di masa depan. Stunting kerap kali hadir dalam senyap. Ia tidak selalu tampak secara langsung, namun berakar dari kondisi hidup yang penuh keterbatasan, ekonomi yang minim, pengetahuan gizi yang kurang, sanitasi yang buruk, serta kurangnya akses terhadap layanan kesehatan. Melalui penelitian ini, kami ingin mengetahui bagaimana kemiskinan mempengaruhi praktik pengasuhan anak, terutama dalam konteks seharian ibu-ibu balita di wilayah urban pinggiran, seperti di Kelurahan Talangkramat, Kenten Laut, Kota Palembang, yang masuk dalam wilayah kerja Puskesmas Kenten Laut. Tujuan dan metodologi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan studi dokumentasi. Kami mewawancari 10 responden, terdiri dari ibu-ibu yang memiliki balita, kader posyandu, dan tugas puskesmas. Penelitian ini dilakukan secara etis dengan informan konsen, menjaga kerahasiaan identitas informan, dan menjunjung keadilan serta sensitivitas sosial. Ada beberapa temuan utama dalam penelitian kami kali ini ialah dari hasil pengumpulan dan analisis data, terdapat beberapa tema besar yang ditemukan. Yang pertama ada keterbatasan ekonomi dan akses gizi seimbang. Mayoritas ibu menyampaikan bahwa pendapatan yang rendah membuat mereka sulit menyediakan makanan bergizi bagi anak mereka. Mereka lebih memilih makanan yang mengenyangkan seperti nasi dan garam, tempe, ataupun bubur polos. Contohnya ada salah satu ibu yang mengatakan, kalau uangnya ada ya beli telur atau ikan, tapi kalau lagi seret, paling makan nasi sama garam ataupun tempe. Makanan bergizi menjadi barang mewah, bahkan beberapa anak hanya diberi makanan 2 kali sehari karena keterbatasan makanan di rumah. Yang kedua ada pola asuh dan pengetahuan gizi yang terbatas. Sebagian besar ibu memiliki pendidikan menengah ke bawah. Pengetahuan mereka tentang gizi anak sangat terbatas dan biasanya diperoleh dari tetangga, bukan tenaga kesehatan. Saya pikir kalau anak udah kenyang itu cukup, kata salah satu ibu yang kami wawancarai. Soal vitamin atau makanan tambahan saya nggak terlalu ngerti. Tambahnya, selain itu, ibu yang bekerja harus meninggalkan anak diasuh oleh nenek atau tetangga yang membuat kontrol terhadap asupan gizi menjadi tidak optimal. Yang ketiga ada lingkungan fisik yang tidak mendukung kesehatan anak. Banyak keluarga tinggal di lingkungan dengan sanitasi buruk, sumber air minum yang tidak layak, dan rentan banjir. Kondisi ini meningkatkan risiko penyakit seperti diare dan ispa. Menurut salah satu kader posyandu, kalau hujan deras, selokan depan rumah meluap, anaknya sering sakit perut mungkin karena airnya nggak bersih. Peran posyandu, harapan yang terbatas. Posyandu tetap menjadi tempat penting bagi ibu-ibu. Namun kehadiran mereka tidak selalu rutin. Banyak ibu datang hanya untuk menimbang anak tanpa mengikuti penyuluhan. Seorang kader mengatakan, susah mengajak mereka mendengar penyuluhan, mungkin karena capek atau nggak ngerti manfaatnya. Meski begitu, beberapa ibu merasa terbantu dan berharap ada bantuan tambahan berupa makanan bergizi. Yang kelima ada strategi bertahan hidup.
Kehidupan sehari-hari digambarkan sebagai perjuangan. Ibu-ibu merasa bersalah saat anaknya mengalami stunting, meski sudah berusaha semampu mungkin. Saya nggak mau anak saya sakit, kata seorang ibu. Tapi kadang bingung juga mau bawa ke puskesmas, ongkosnya dari mana? Masuk ke pembahasan. Penelitian ini menegaskan bahwa stunting adalah hasil dari realitas sosial yang kompleks. Kemiskinan bukan hanya soal uang, tetapi juga menyangkut waktu, akses, dan pilihan hidup yang sangat terbatas. Stunting bukan semata-mata masalah gizi, tapi refleksi dari ketimpangan sosial, ketidakkeseimbangan antara kebutuhan dan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Dan saya dan rekan saya juga menemukan bahwa penyuluhan gizi seringkali tidak kontekstual. Bahasa yang digunakan terlalu teknis dan tidak menyentuh kehidupan nyata ibu-ibu di lapangan. Begitu juga dengan pemahaman lokal tentang kesehatan anak. Banyak yang masih menilai anak sehat dari apakah anak tersebut aktif atau tidak rewel, bukan dari tinggi dan berat badan yang sesuai standar WHO. Kesimpulan yang dapat saya ambil ialah stunting di Puskesmas Kenten Laut bukan masalah tunggal. Ia adalah konsekuensi dari keterbatasan ekonomi, pengetahuan yang minim, lingkungan yang tidak mendukung. Dalam banyak kasus, ibu-ibu sebenarnya sadar akan pentingnya gizi, namun kondisi hidup mereka tidak mendukung untuk menerapkan pola asuh yang ideal. Ada beberapa saran sebagai upaya perbaikan. Yang pertama, penyuluhan gizi harus disampaikan dengan bahasa yang sederhana, berbasis dialog, dan mengakui pengetahuan lokal ibu-ibu. Yang kedua, puskesmas dan posyandu perlu diperkuat, baik dari segi alat, pelatihan kader, dan metode komunikasi yang menyenangkan. Yang ketiga, sanitasi dan air bersih harus menjadi prioritas pembangunan daerah padat penduduk. Yang keempat, kebijakan pemerintah harus melibatkan suara ibu-ibu dan kader di lapangan agar program lebih kontekstual dan tepat sasaran. Demikianlah pemaparan hasil penelitian dari saya. Semoga penelitian ini bisa menjadi referensi penting dalam memahami bagaimana kemiskinan mempengaruhi pengasuhan anak stunting dan dapat mendorong munculnya kebijakan yang lebih adil, manusiawi, dan berpihak pada keluarga miskin. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.